Warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah diberikan tugas mengenai apa saja bagian-bagian PLC dan fungsi dari masing-masing bagian. Hari ini saya akan coba mereview tugas yang sudah saya berikan dan kalian bisa menonton video ini sebagai review pribadi apakah kalian sudah mengerjakan tugasnya yang benar. Kita masuk ke materi yaitu Programmable Logic Control atau yang disingkat dengan PLC. Nah, apa sih sebenarnya PLC? Jadi PLC itu adalah sebuah perangkat atau sebuah alat yang dapat diprogram sesuai logika. Jadi ini adalah sebuah mesin ya atau sebuah alat yang bisa kita program, bisa kita suruh ngapain aja sesuai dengan logika kita. Nah, PLC ini alat bisa mengontrol berbagai macam peralatan yang ada di pabrik biasanya, ya. Nah, PLC ini mengontrol peralatan yang harus mempunyai ada bagiannya, yaitu ada inputan, ya. Input itu masukan yang bisa berupa push button, tombol, switch, saklar, ya. Jadi ini masukannya. Ini namanya inputan. Lalu dia akan masuk ke bagian utama PLC, di mana di bagian utama ini ada power supply-nya, ada CPU, user memory, data, serial port. Lalu ini ada bagian lain, programming device, yang dalam hal ini laptop, ya, atau komputer. Lalu ada output, dan juga ada output ini terserah, bisa terhubung kemana saja, mesin apa saja, bisa lampu, bisa motor listrik, bisa kontaktor, bisa kipas angin, bisa pompa, dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi di input ini bisa berupa tombol, bisa berupa saklar, bisa berupa sensor. Tugasnya itu memberikan masukan. Kalau di komputer itu inputannya itu seperti keyboard. Kalau di HP itu inputannya keyboard pada HP. Jadi gimana caranya kalian memberikan perintah masukan ke dalam otak. Nah, dalam hal ini PLC, ya. Nah, di bagian PLC ini juga ada power supply. Power supply. Ya, ini bagian yang menyuplai energi listrik ke seluruh PLC. Lalu ada CPU. CPU ini adalah otaknya PLC. Dia yang memproses dari perintah yang diberikan dari inputan diproses di CPU. Lalu ada memori. Ya, memori ini untuk menyimpan proses perintah-perintah yang diberikan sebelum dieksekusi oleh CPU. Lalu ada serial port. Serial port ini adalah digunakan untuk menghubungkan antara laptop dengan PLC. Ya. Jadi PLC ini kita program di laptop atau komputer. Mau kita suruh apain dia. Misalkan PLC ketika saklar ditekan, kami maunya PLC menghidupkan lampu setelah 10 detik ketika saklar sudah ditekan. Nah, itu kita masukkan di programming device di laptopnya dengan program tertentu yang namanya leader diagram. Nanti akan kita bahas nanti. Lalu setelah diproses di sini perintahnya dimasukkan di program di sini, dimasukkan ke PLC, disimpan di memori, lalu ada inputnya dari saklar, sensor, ya, switch dari tombol dan sebagainya, lalu dia langsung eksekusi ke bagian output, ya. Nah, sebenarnya apa sih keuntungan menggunakan PLC? Nah, di sebelah kiri ini adalah panel listrik konvensional sebelum menggunakan PLC ya. Jadi terlihatnya dia ribet, banyak kabel, banyak kawat-kawat ya, banyak relay. Nah, dan yang sebelah kiri ini adalah ketika sudah diterapkan PLC pada sebuah panel-panel peralatan listrik ya. Dia dilihat terlihat lebih rapi, lebih simpel sehingganya kalau lebih rapi seperti ini itu mencari trouble atau mencari masalah itu gampang. Karena kalau kabel sebanyak ini, seribet ini kan harus diceknya satu-satu nih. Banyak nih kabel mana yang putus, mana yang konslet, dan lain sebagainya. Sedangkan di sini kan karena lebih simpel, lebih sedikit pengecekannya juga jadi kalau ada troubleshooting itu lebih cepat terdeteksinya mana yang salah. Ya. Lalu dia juga lebih handal dalam perawatan maupun proses kerja. Ya, karena kalau kabel yang banyak ini pasti proses kerjanya juga akan lebih lambat daripada PLC, dia mungkin lebih cepat panas akibat dari panas kabel dan lain sebagainya. Sedangkan yang simple ini dia akan lebih mudah. Nah, tadi juga sempat saya singgung di awal ada yang namanya CPU. Nah, ini bagian CPU, ini adalah bagian otak dari PLC, intinya PLC, ya. Nah, bagian-bagiannya itu ada apa aja sih?
Yang pertama itu ada RAM, Random Access Memory, ya. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan data program yang sifatnya sementara untuk diproses di CPU. Ingat, kalau di HP, di laptop kalian itu kan juga ada RAM, ya. Jadi kalau misalkan mau mengeksekusi sebuah program nih sebelum masuk ke otaknya CPU benar-benar itu masuk ke RAM terlebih dahulu. Semakin besar kapasitas RAM, ya, itu maka akan semakin cepat pula perintah itu dieksekusi. Jadi sebelum disuruh masuk ke CPU dia disimpan dulu di RAM. Jadi sifatnya sementara. Itulah kenapa HP, laptop semakin gede RAM dia akan semakin cepat kerjanya. Ya, jadi sebelum masuk ke CPU perintah itu disimpan dulu sementara di RAM. Lalu yang kedua di bagian CPU itu ROM, Read Only Memory. Ya, Read Only Memory ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang sifatnya permanen. Ya, ini biasanya bentuknya kalau di HP kalian itu memori internal yang 64 GB, 32 GB, 128 GB dan lain sebagainya ya. Jadi ini berfungsi untuk menyimpan data, nge-save data selamanya. Kalau ini cuman nge-save perintah sebelum dieksekusi. Kalau RAM ini nge-save perintah sebelum dieksekusi oleh CPU-nya PLC. Kalau ROM ini nge-save program untuk lama, ibarat kata hard disk atau memori telepon kalian. Lalu ada baterai ya sebagai sumber tegangan untuk menjaga program yang disimpan di ROM ini biar dia tidak hilang pada saat tidak ada sumber listrik dari PLN. Ya, jadi ada baterai cadangannya biar dia tetap bisa nyimpan. Nah, lalu ada yang namanya power supply. Ya, power supply itu tadi yang di awal itu, ya, yang di sini tadi itu fungsinya untuk memberikan energi listrik, tenaga listrik kepada PLC agar dia bisa beroperasi dengan baik. Nah, CPU tadi dijelaskan itu isinya tadi ada baterai backup, ada RAM, ada ROM, ya. Lalu ada signal modul, ini inputan, ya. Jadi kalau kita mau di PLC itu inputnya bisa berupa sensor. Bisa sensor cahaya, mendeteksi cahayanya. Kalau misalkan cahayanya tidak ada, maka dia menangkap, mengirimkan sinyal kepada PLC, ini gelap nih, lalu PLC memproses, dan dia menyuruh menghidupkan lampu. Atau juga bisa juga dengan saklar. Misalkan, ketika saklar dipencet, lalu dia masuk ke dalam PLC, di CPU-nya diproses, sedangkan sebelumnya sudah diprogram oleh komputer, 10 detik kemudian ketika saklar sudah dipencet misalkan, maka lampu akan hidup. Ya, ini inputan namanya ya. Lalu ada output. Output ini mana yang mau dikendalikan? Benda-benda yang mau dikendalikan. Ya, kalau ini adalah benda-benda inputan ya, masukannya, mana yang mau mengendalikan. Bisa sensor, bisa saklar, bisa tombol ya. Nah, output ini benda-benda yang mau dikendalikan. Nah, ini power supply gambar-gambarnya. Ini mensuplai tegangan bagi komponen-komponen yang ada di PLC. Lalu ini ada CPU, ya. Ini proses, ya, proses utama, otaknya, ya, otak utama yang ada di PLC. Lalu ada inputan yang saya bilang tadi, ya. Ini ada push button, ada switch dan lain sebagainya. Ini sensor ya. Jadi dia itu menerima sinyal ya, yang untuk nantinya diproses oleh PLC, ya. Lalu ada output ya. Outputnya itu bisa berupa lampu, relay, solenoid, valve, kontraktor dan lain sebagainya. Ini relay ya. Ini solenoid ya. Nah, PLC itu sendiri ada beberapa tipe ya. Ada yang lazim digunakan di pabrik-pabrik, ada Siemens, ada Allen Bradley, ada Mitsubishi, ada Omron, ada Telemecanic ya. Siemens pun sendiri ada seri-serinya. Ibarat kata kalau HP Xiaomi ada seri-serinya, Redmi 5A, Redmi 6A, Note 8 dan sebagainya. Nah, Allen Bradley juga ada seri-serinya, Mitsubishi juga ada seri-serinya ya. Ini merek-merek yang lazim ditemui di pabrik, mau itu pabrik pengolahan kertas, pabrik pengolahan sawit, pabrik pengolahan makanan dan lain sebagainya, ini yang lazim ditemui. Nah, oke, maaf, maksud saya yang di dalam kurung ini bukan serinya, ini mereknya, tapi nanti ini punya seri-seri lagi. Yang di dalam kurung ini adalah programnya yang dipakai untuk memprogram PLC. Jadi kalau namanya PLC butuh yang menggunakan untuk diprogram, inilah programnya. Kita pakainya adalah PLC merek Vatek. Nanti teman-teman akan lazim menemui dengan programnya WinProLeader yang harus terinstall. Jadi kalau untuk memasukkan perintah ke PLC dia pakai WinProLeader. Ya. Oke. Lalu tipe-tipe PLC ada PLC mikro ya, input dan outputnya. Jadi PLC itu bisa dibagi
berdasarkan input dan outputnya. Ada berapa biji input dan outputnya. Kalau mikro ini input dan outputnya kurang dari 32. Mini ini input dan outputnya banyaknya 32 sampai 128. Large ini input dan outputnya dari lebih dari 128. Yang ada di lab PLC adalah PLC mikro ya, karena input dan outputnya itu tidak sampai 32 terminal. Oke, nanti akan kita lanjutkan tentang konsep dasar PLC ya, pertemuan selanjutnya. Nah, yang kalian pahami di sini, ini adalah di pojok kanan bawah ini adalah program yang akan kita gunakan untuk memerintahkan PLC. Jadi PLC-nya mau disuruh ngapain, kita buat dulu di laptop. Bentuknya yang kita buat itu seperti ini. Misalkan PLC-nya mau kita buat, dia otomatis menghidupkan lampu ketika sensor menerima kegelapan atau ketika sensor mendeteksi adanya gelap. Nah, kita buat dulu programnya di sini, lalu kita masukkan ke PLC. Setelah itu, ketika sensor yang ada di inputannya atau masukannya mendeteksi kalau itu gelap, PLC baru mengeksekusi menghidupkan lampu seperti itu misalnya. Jadi, kita akan memprogram, memasukkan perintah ya ke dalam PLC itu dengan menggunakan garis-garis seperti ini ya, namanya leader diagram ya, leader diagram tangga. Programnya yang kita gunakan adalah WinProLadder. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini sedikit gambaran tentang WinProLadder. Jadi nanti idealnya kalian melakukan program di laptop atau komputer di lab, menginstal WinProLadder seperti ini tampilannya ya. Ini garis-garisnya, ini diagram leadernya, dan itu ya untuk hari ini. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Jadi yang kalian bisa review adalah ini ada bagian-bagian PLC. Seharusnya tugas kalian itu ada menjelaskan bagian-bagian PLC ini jelas ya, ada semua. Mulai dari inputan ya, lalu ada power supply, ada CPU dan lain sebagainya. Ya, dijelaskan. Tadi juga saya sudah jelaskan, ada RAM, ROM, baterai, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.